mata kuliah presentasi desain kita akan mempelajari tentang bagaimana menyusun materi presentasi. Menyusun materi presentasi. Sebelum kita mulai, aturan kelas ya perlu diingat dan diperhatikan. Jadi yang pertama ini harap merangkum materi ini semuanya nanti dan dikumpulkan dalam format PDF sebanyak 1 lembar. Jadi teman-teman ringkas dalam 1 lembar serta diberi judul, kelas, NPM, dan nama mahasiswa. Kemudian tugas rangkuman ini sebagai syarat presensi dan dikumpulkan di e-learning masing-masing. Jadi teman-teman harap daftar dulu di kursus presentasi desain. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai identifikasi berupa topik, tujuan, dan audiens, kemudian teknik menyusun bahan presentasi, yang ketiga menyusun struktur presentasi, dan urutan serta alur presentasi. Oke, bagaimana kita cara menyusun presentasi yang efektif? Jadi saya punya ide, punya gagasan, tapi bagaimana ya cara yang paling pas itu untuk menyampaikan ke audiens? Karena kan biasanya kita banyak ide nih, tapi kita bingung caranya kita menyusun presentasinya gitu. Nah, di sini kita hari ini kita belajar membuat presentasi, menyusun presentasi itu supaya efektif dan efisien. Oke, yang pertama identifikasi. Identifikasi ini ada topik, tujuan, dan audiens. Oke, pentingnya menentukan topik, tujuan, dan audiens ini berpengaruh besar kepada materi presentasi yang akan dibawa di depan audiens. Jadi ini basic harus clear dulu di awal saat kita mau membuat presentasi. Oke, yang pertama adalah topik. Topik ini kita harus riset sebanyak mungkin, sedetail mungkin, sedalam mungkin tentang topik yang akan kita bawa gitu, karena itu akan membantu kita untuk nanti saat berhadapan dengan audiens gitu. Dan sesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini gitu. Jadi terbaru, terupdate gitu ya, dan itu pasti relevan dan harus relevan atau menyesuaikan dengan kebutuhan audiens gitu. Dan topik itu harus sesuai dengan keahlian diri. Contohnya karena saya ambil contoh karena saya basicnya interior gitu ya. Misalnya saya mau mempresentasikan project restoran, misal restoran untuk klien saya gitu. Maka saya akan meriset restoran ini sedetail mungkin, pengertian, mulai dari pengertian restoran itu apa, klasifikasi restoran, kemudian hingga sampai ke restoran yang digemari pengunjung itu sekarang apa, yang bikin viral itu apa, sampai seperti itu gitu. Nah, harus kita riset sedalam mungkin. Bahkan kalau perlu misalnya dari jurnal atau penelitian itu juga nggak apa-apa gitu, kita masukkan, tapi kita tetap harus mencantumkan sumber yang kita dapatkan gitu. Nggak apa itu ditulis dengan huruf kecil gitu di sisi bawah gitu, dan kita ucapkan saat kita presentasi itu untuk menunjang kredibilitas, kemudian juga untuk menghindari plagiarisme dan memberikan kredit kepada penyedia sumber daya itu. Oke, seperti itu tadi ya contohnya. Lalu tujuan. Nah, tujuan ini ada 2. Jadi yang pertama to inform, dan yang kedua itu to persuade. To inform adalah presentasi informatif.
Presentasi informatif itu membuat audiens mengetahui apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui gitu. Ciri-cirinya itu tujuan akhirnya tadi agar audiens itu mengerti dan paham. Kemudian struktur presentasinya juga harus kuat supaya presentasi mudah diikuti dan dipahami. Lalu poin-poin presentasi itu harus dapat disampaikan dengan jelas supaya audiens lebih paham, lebih cepat paham. Dan pemberian ringkasan di akhir keseluruhan materi itu juga penting gitu. Jadi kita memberikan ringkasan di penutup itu juga penting. Contoh-contohnya itu seperti ini, saya memberikan kuliah kepada teman-teman, kemudian seminar, teman-teman misalnya nanti seminar TA gitu ya, seminar di masyarakat umum saat KKN atau penelitian gitu, kemudian presentasi laporan TA, presentasi laporan ke klien gitu, saat project gitu misal seperti itu. Nah, kalau persuade ini tujuan akhirnya itu agar audiens mengikuti apa yang ingin teman-teman sampaikan gitu. Nah, yang paling penting itu adalah kredibilitas presenter itu harus diketahui, sangat diperlukan gitu. Jadi misal teman-teman presentasi di depan masyarakat gitu ya waktu KKN gitu. Nah, teman-teman tuh harus menjelaskan, mengenalkan diri lah gitu, bahwa teman-teman tuh mahasiswa semester sekian dari universitas sekian. Nah, itu kan itu akan memberi nilai poin plus gitu di depan masyarakat gitu. Atau saat kita presentasi ke klien di project gitu, jadi kita mengenalkan diri, oke, saya bagian desainer gitu ya, saya PIC juga di sini untuk yang handle proyek bapak dan ibu. Nah, itu penting gitu, kredibilitas presenter itu penting. Kemudian struktur dan poin presentasi harus logis dan dapat dipahami. Nah, itu penting untuk audiens kita. Lalu kalimat ajakan yang meminta audiens untuk melakukan sesuatu sebelum akhiri keseluruhan presentasi itu penting juga gitu. Jadi bagaimana kita mengajak mereka ya kan, mempersuasi mereka untuk mengikuti arahan kita gitu. Misalnya contohnya penjualan itu misalnya ya, contohnya itu seperti kalau teman-teman ke mall gitu ya, mungkin masih ada ya sampai sekarang. Jadi misal tengah-tengah itu dicegat gitu ya sama sales gitu, terus dia menjelaskan secara cepat gitu, secara ringkas produk mereka lagi ada diskon, lagi ada dapat bonus gitu, atau lagi ada cuci gudang gitu, bahan produknya bagus, silakan ikut ke kantor kami gitu, lihat di situ. Terus teman-teman ke kantornya mereka, ke stand mereka, terus mempraktekkan langsung, mencoba langsung, memegang langsung produknya. Nah, seperti itu presentasi persuasif dari sales itu ya. Nah, kemudian kampanye itu juga, terus pitch presentation. Nah, itu mungkin yang contoh gampangnya seperti kita presentasi ke pemerintah, ke Pemda dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah audiens. Nah, audiens ini perlu dikenali oleh teman-teman. Kenapa harus mengenal audiens gitu? Walaupun mungkin tidak semua audiens kita kenal ya, tapi salah 1, salah 2, salah 3 itu penting kita ingat gitu. Itu untuk mengetahui, untuk bisa menyesuaikan supaya presentasi kita mampu untuk mempengaruhi audiens secara efektif. Itu penting. Misalnya audiens di seminar, misalnya seminar parenting gitu ya, misalnya bagaimana audiens ini berarti pasti latar belakangnya pasangan muda, bapak ibu, orang tua, atau
yang mau akan menikah gitu, atau yang bapak ibu yang sedang hamil gitu. Nah itu tuh penting untuk kita ketahui supaya kita bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan presentasi kita. Ini saya mengutip dari buku The Art of War, Sun Tzu, yang mengenali dirinya, mengenali lawannya, dan mengenali medan tempurnya akan memenangkan setiap pertempuran. Jadi kita anggap presentasi ini kita anggap media tempur gitu ya. Jadi kita harus kenal diri kita sendiri, kenal audiens kita, dan kenal dengan materi kita. Jadi harus hafal, harus paham betul materi yang kita bawakan. Beberapa hal yang perlu diketahui dari audiens itu yaitu tadi, riset, kenali, dan pahami. Pertama, siapa nama audiens yang akan hadir? Kenapa kita perlu mengenal nama? Memang tidak perlu semua nama gitu, beberapa aja gitu. Jadi kalau misalnya kayak di seminar gitu, kita tiba-tiba menyebutkan nama salah satu audiens sebagai contoh gitu, atau waktu tanya jawab kita sebut namanya, itu akan jadi poin plus gitu untuk si audiens itu. Wah si presenter ini kenal nih sama saya gitu, atau wah nama saya disebut, saya bisa memberi pertanyaan atau menjawab gitu. Sama halnya seperti misalnya perkuliahan gitu, misalnya di tanya jawab gitu ya, si dosen menyebut nama salah satu mahasiswa gitu untuk menjawab atau memberi pertanyaan. Itu kan biasanya level deg-degannya beda ya. Kalau si mahasiswanya ngerti, kalau kalian ngerti gitu, misalnya mau nanya apa atau jawab apa, bisa lancar. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngerti gitu misalnya, itu kan pasti akan bingung sesaat gitu. Itu penting untuk menyebut nama, karena itu akan jadi poin plus untuk si presenter iya, si audiensnya iya. Kemudian apa posisi mereka di organisasi. Nah terus itu penting untuk kita bisa menaruh membawa diri kita di depan audiens gitu. Misalnya tadi contoh saya di klien, di dalam proyek interior gitu. Nah saya ini berbicara dengan siapa? Oh dengan asisten direkturnya, atau malah dengan direkturnya gitu. Jadi pembawaan kita itu bisa menyesuaikan gitu. Bagaimana cara kita ngomong itu juga bisa menyesuaikan. Itu penting. Kemudian latar belakang pendidikan atau pekerjaan itu sama pentingnya juga. Dengan tadi ya, bagaimana pembawaan kita, bagaimana cara kita berpresentasi itu penting. Walaupun mungkin maksudnya saya maksudnya di sini bukan kepo yang sampai kepo nggak jelas ya, tapi ini kita cari tahu untuk membantu kita dalam presentasi dan membuat presentasi. Lalu sejauh mana tingkat pengetahuan mereka terhadap topik yang akan disampaikan. Nah ini bisa membantu kita. Jadi misal kita akan presentasi kepada masyarakat yang sama sekali awam nih tentang proyek KKN kita misalnya gitu. Nah berarti kita harus membahas pembukaan itu basic banget nih gitu kan, basic banget yang bahasanya mudah dipahami oleh masyarakat awam. Tapi kalau misal kita presentasi di depan dosen gitu, dosen kan sudah mengerti, jadi kita bisa shortcut memotong yang yang awam-awam yang pembuka ini lebih sedikit dan lebih membahas bagian isi gitu, misalnya seperti itu. Kemudian bagaimana gaya belajar mereka. Nah gaya belajar orang ini ada 3 jenis. Yang pertama yang pertama visual, kemudian yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Kalau visual tahu ya pasti lebih suka dengan gambar, dengan bagan, dengan statistik gitu. Lebih cepat paham dengan gambar. Intinya
misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan presentasi kita. Oke, saya lebih banyak gambar, bagan atau diagram daripada tulisan. Nah, seperti itu. Kalau auditori itu adalah audiens ini lebih senang dengan penjelasan secara rinci dan detail. Mereka hanya dengan mendengar, mereka bisa hafal, mereka bisa paham. Nah, jadi kita harus mengatur kalimat-kalimat dalam presentasi kita supaya mudah diingat, mungkin dengan kata-kata yang tidak lazim didengar gitu. Jadi mereka langsung klik gitu, langsung hafal, langsung mengerti gitu. Nah, untuk yang kinestetik itu adalah yang suka dengan praktek langsung, dengan alat peraga, dengan demonstrasi langsung. Sepertinya contohnya yang sales tadi ya, sales di mall itu. Jadi mereka langsung ajak ke situ untuk presentasi dan lain sebagainya, untuk bisa memegang, untuk bisa coba-coba langsung, bisa tanya-tanya langsung gitu. Kita sebagai presenter itu memberikan kesempatan audiens untuk memegang, untuk mencoba, sehingga mereka ada pengalaman, experience untuk mencoba tersebut gitu. Nah, tapi kan tidak mungkin ya kita mengenali masing-masing audiens itu gaya belajarnya seperti apa, akan susah gitu. Nah, jadi kita bisa melihat aja kecenderungan umumnya audiens ini kemana gitu. Jadi cukup mempelajari persamaan mereka secara umum. Itu akan membantu kita dalam presentasi dan membuat presentasi. Lalu apa yang mereka suka untuk didengar, apa yang mereka tidak suka. Nah, yaitu tadi lebih kepada misalnya ya, contohnya tadi saya presentasi interior gitu ya ke klien. Nah, saya memberikan ide-ide desain itu seperti apa. Nah, itu kan mereka kan, karena mereka aku butuh masukan nih, desain restoranku seperti apa. Nah, saya memberikan kita memberikan ide-ide, memberikan gagasan kita, nanti desainnya seperti ini yang bisa membuat orang tertarik gitu. Lalu apa tujuan mereka mendengar presentasi saya? Nah, seperti tadi, jadi tujuan contohnya interior tadi ya, tujuannya ya karena mereka butuh masukan gitu, sehingga mereka ada purpose gitu ya, untuk aku harus mendengarkan presentasi ini untuk restoranku gitu. Dan mengapa mereka perlu mendengarkan saya? Nah, yaitu tadi karena mereka butuh, karena mereka menurut mereka materi ini sangat relate gitu ya untuk kebutuhan mereka saat itu, sehingga mereka pasti akan mendengarkan gitu ya. Bagaimana cara kita meyakinkan mereka lah, intinya seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa komunikasi kita dengan audiens gitu. Jadi sehingga mereka menganggap kita itu bagian dari mereka gitu. Jadi kita yang menyesuaikan bahasanya. Kalau masyarakat awam ya kita menyesuaikan masyarakat awam tersebut. Misalnya kalau mereka lebih dominan pakai bahasa Jawa, ya udah kita pakai bahasa Jawa halus gitu misalnya, daripada dominan bahasa Indonesia. Kemudian dengan dosen bahasa resmi, kemudian ke klien bahasanya lebih ya resmi, semi casual gitu misalnya, seperti itu. Lalu yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah tentukan judul. Nah, ini penting. Jadi judul itu akan menjadi jiwa seluruh isi presentasi kita. Jadi audiens itu akan pertama kali melihat adalah judul kita, karena kita akan membaca tentang judul kan gitu.
Jadi bagaimana cara dari judul itu mengajak orang untuk berpikir, untuk bertindak dan menarik perhatian mereka. Jadi buat judul yang semenarik mungkin, tapi tetap relate dengan bahasan topik kita. Oke, itu tadi dari identifikasi. Selanjutnya adalah teknik mempersiapkan bahan presentasi. Nah, teknik mempersiapkan bahan presentasi itu sebelum menyusun kerangka presentasi, kita harus mempersiapkan bahan-bahannya. Sama seperti kita masak gitu ya. Kita harus mempersiapkan bahan-bahan kita dulu supaya tidak kedandakan, tidak buru-buru, tidak panik. Oke. Yang pertama adalah kita melakukan brainstorming. Bukan yang pertama, sorry. Jadi ini maksudnya teknik presentasi itu ada beberapa teknik. Nah, yang saya ambil ini contohnya adalah brainstorming dan mind mapping. Sebenarnya jenisnya ada cukup banyak, tapi ini yang umum kita sering gunakan ya. Nah, yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming itu cara mengeluarkan seluruh ide atau gagasan tanpa harus dikritisi terlebih dahulu. Itu brainstorming. Kemudian mind mapping atau peta pikiran itu adalah sebuah metode mencatat yang sesuai dengan cara otak manusia bekerja dan menentukan menggunakan kesesuaian itu untuk mempermudah kita untuk mengingat. Nah, ini teknik brainstorming. Ini saya ambil contoh gambar papan tulis di sebelah kanan nih dengan banyak tulisan gitu ya. Jadi brainstorming itu dengan menuliskan apa saja yang terlintas di kepala kita mengenai topik tersebut gitu. Jadi kita mengeluarkan seluruh ide, seluruh gagasan kita tanpa harus dikritisi terlebih dahulu gitu. Jadi apa saja yang terlintas di kepala teman-teman itu dimasukkan. Nah, ini saya ambil contoh tentang learning organization gitu. Bagaimana cara belajar gitu, organisasi dalam belajar gitu ya. Nah, ini dari topik itu apa yang terlintas. Nah, misalnya ditulis di sini ada trainer, transformasi, keterlibatan, learning, kolaborasi, fun, budaya belajar dan lain sebagainya. Jadi apa saja yang terlintas di kepala teman-teman itu ditulis sebanyak mungkin tanpa harus direvisi dan lain sebagainya. Walaupun itu nggak nyambung atau korelasinya cukup jauh, tulis aja dulu, tulis sebanyak mungkin. Karena inti brainstorming itu adalah agar gagasan ini tuh tidak terhambat dan tertahan di kepala teman-teman. Jadi buat daftar yang cukup banyak, 30 sampai 50 atau bahkan lebih gitu, dan lakukan secepat mungkin tanpa perlu dipikirkan terlalu banyak gitu. Jadi tulis apapun, tulis sebanyak mungkin. Oke. Tadi secara individu. Nah, kalau ini secara berkelompok. Kalau secara berkelompok lebih banyak lagi. Jadi manfaatnya itu lebih banyak lagi, lebih bervariatif karena ada banyak kepala gitu ya. Jadi kita cukup menyediakan post-it itu, satu poin satu post-it, terus ditulis seperti itu, mau secara bergiliran atau bersamaan, satu orang tulis berapa poin gitu ya, sampai jumlah yang disepakati. Nah, itu teknik ini juga bisa dipakai kalau secara berkelompok. Nah, setelah poin-poin kita dapatkan, kemudian kita memilah ide. Jadi poin-poin tadi setelah brainstorming selesai, kemudian kelompokkan gagasan-gagasan sejenis satu tema dan berhubungan erat satu sama lain. Jadi kita kelompokkan nih, tadi kan topiknya learning organization. Nah, kita bagi jadi 4 kelompok. Ada pihak, persiapan, konsep, tantangan. Nah, tadi poin-poin acak tadi itu kita masukkan, misalnya di pihak itu ada peserta, pembelajar, trainer, top level, instruktur. Kemudian di persiapan ada kurikulum, fasilitas dan sebagainya. Itu kita kelompokkan. Nah, itu tuh akan mempermudah kita
untuk membuat kerangka presentasi kita, jadi lebih cepat gitu. Nah, itu tadi teknik brainstorming. Kemudian yang kedua adalah teknik mind map atau peta pikiran. Di mata kuliah kreativitas semester lalu, saya tuh sempat memberi materi tentang mind mapping ini. Seharusnya sih teman-teman di sini sudah ikut kreativitas semester lalu ya, karena kalau nggak salah yang presentasi desain ini tahun 2021 ya, kalau saya tidak salah. Nah, seperti yang paparan presentasi saya semester yang lalu, ini saya rewind lagi. Teknik mind mapping ini dipopulerkan oleh Tony Buzan, yaitu psikolog dari Inggris. Jadi memulai dari topik utama, lalu mencari hal-hal apa aja yang terkait dengan topik tersebut, dan ini mind mapping ini tuh lebih terstruktur sejak awal daripada brainstorming. Karena brainstorming tadi kan acak ya, terus baru kita pilih dan pilah ide itu dikelompokkan. Nah, kalau yang mind mapping ini sudah terpoin-poin gitu. Nah, terus yang mind mapping ini kita bisa berkreasi gitu. Jadi teman-teman bisa pakai pen, kalau diwarnain, digambar, itu akan membantu lebih cepat mengingat gitu ya. Karena visual tadi lebih menarik gitu. Karena dari sebuah studi neurologi itu membuktikan jika menggunakan teknik visual itu pemecahan masalahnya jauh lebih efektif daripada teks. Salah satu penelitian seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman susah, misalnya saya susah Bu, saya langsung bikin mind mapping, terus saya langsung gambar karena ide saya random gitu misal, boleh. Jadi misalnya gini, teman-teman bikin dulu brainstorming dulu, jadi bikin poin-poin kan masih acak. Nah, terus dikelompokkannya, dipilahnya itu dalam bentuk mind mapping. Nah, itu kan sudah terkelompok itu per poin, terus ada subpoin gitu, terus nanti teman-teman bisa diwarnain, digambar. Itu bisa seperti itu juga. Itu tadi teknik menyusun presentasi. Oke, kita berlanjut ke menyusun struktur presentasi. Nah, ini setelah kita tadi menentukan topik, tujuan, audiens, dan lain-lain, sekarang kita menyusun struktur presentasi. Seperti yang teman-teman lihat di slide, itu ada pembuka, isi, penutup ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini. Untuk pembuka, yang pertama kali itu ada 3P yang harus dibuat. Yang pertama PEP atau attention, yang kedua promise atau benefit to audience, dan yang ketiga PEP atau preview of points. Itu dari Diane Windingland dari Virtual Speech Coach. Oke, yang saya bahas yang pertama, PEP atau attention. Nah, PEP atau attention ini menarik perhatian audiens dengan pertanyaan, cerita, dan statistik yang cukup mengejutkan lah kasarannya ya, istilahnya seperti itu. Jadi untuk menarik perhatian audiens, pertama kali adalah teman-teman cerita dulu, misal latar belakang teman-teman membahas tentang presentasi ini gitu, atau menunjukkan data statistik gitu. Misalnya saya ke klien tadi ya, klien interior gitu. Nah, saya cerita dulu, ternyata itu restoran yang seperti ini tuh bisa menarik perhatian loh Bapak Ibu gitu. Contohnya ini, saya punya statistik restoran yang viral itu tuh bisa menarik pengunjung dengan cepat gitu. Nah,
bahkan influencer itu juga ikut membantu promosi dengan gratis, dengan free, misal seperti itu, atau ya itu collab dengan dengan influencer gitu untuk menarik perhatian. Contoh-contohnya seperti itu pembuka. Jadi bagaimana kita cara menarik perhatian audiens di saat pembuka presentasi kita. Kemudian yang nomor 2, promise ini kita menyampaikan manfaat yang didapat oleh audiens ketika mereka mendengarkan, menguasai dan mempraktekkan presentasi kita gitu. Jadi manfaat-manfaat yang bakal didapat nih apa gitu kan dari audiens kita gitu. Jadi misal Bapak Ibu jika memakai konsep restoran dari saya, manfaatnya misalnya ya itu tadi, misalnya jadi viral gitu ya, atau pengunjungnya ini jadi banyak karena yang lagi hits model interior itu model interior yang kekinian itu ini gitu, misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga, PEF itu adalah poin-poin. Jadi poin-poin isi presentasi kita ceritakan secara singkat di awal gitu ya. Jadi supaya audiens itu dapat menangkap, dapat mendapat manfaat dari presentasi kita. Jadi misalnya nanti yang akan kita pelajari, yang akan Bapak Ibu dapatkan di presentasi ini tuh poin-poinnya ini gitu. Jadi kita jelaskan secara singkat gitu. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya gitu, misalnya seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, setelah kita pembuka selesai, yang kedua adalah isi. Nah, isi ini yang tidak kalah pentingnya. Ini saya beri contoh, ada poin 1, 2, 3. Terserah teman-teman mau ada berapa poin gitu ya yang mau dibuat. Nah, poin 1 itu ada poin utama, subpoin utama, ada poin pendukung. Nah, itu membantu teman-teman untuk membuat kerangka di bagian isi gitu. Jadi isi itu tadi ya ada poin utama dan poin pendukung. Nah, subpoin utama itu adalah sebenarnya tambahan dari poin utama gitu. Oke, ada beberapa struktur untuk menyusun poin utama. Ada 4, yaitu topikal. Topikal itu struktur presentasi yang mengatur info jadi subtopik. Kemudian yang kedua, biner. Biner itu contohnya terdiri dari masalah dan solusi. Ada sebab dan akibat, ada bandingkan dan kontras dan lain-lain. Jadi perbandingan dan kontras dan lain-lain. Jadi kayak sebab akibat gitu ya, yang seperti tadi. Kemudian sekuensial itu ada kronologis, ada demonstrasi. Demonstrasi itu seperti tadi langkah cara-cara pemakaian, misalnya demonstrasi blender gitu, misalnya langkah 1 menghidupkan listrik, langkah 2, langkah 3 dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah spasial. Spasial ini bagian yang berhubungan dengan keseluruhan, bisa juga dengan geografis. Oke, contohnya saya beri contoh misalnya dengan struktur biner. Biner itu kita ambil masalah, solusi gitu ya. Poin utamanya tadi restoran yang menarik perhatian, gitu. Interior restoran yang menarik perhatian. Topiknya adalah menarik perhatian pengunjung gitu ya. Nah, audiensnya tadi itu kita ya Bapak dan Ibu owner gitu ya, klien. Kemudian pesan utamanya bagaimana saya membuat desain restoran yang menarik perhatian dan viral gitu misalnya. Poin utamanya itu tadi kita pertama-tama adalah menjelaskan kepada klien gitu ya, restoran yang menarik itu bagaimana.
poin pertama. Subpoinnya adalah penting nih bahwa restoran yang menarik itu pasti membuat nyaman pengunjung, membuat betah, terus akan membuat pengunjung untuk datang berkali-kali gitu. Nah, poin pendukungnya adalah data-data, misalnya data-data statistik gitu. Ternyata orang yang pengunjung itu suka ke restoran itu yang suasananya seperti ini, atau yang viral, atau yang instagramable misalnya, seperti itu. Itu poin pendukung, dan itu bisa diterapkan di poin-poin selanjutnya gitu. Oke, sampai di sini itu isi. Oke, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, penutup ini kita membalikkan 3P yang ada di pembuka. Pembukaan tadi urutannya di sebelah kiri. Nah, seperti itu. Yang di penutup kita balik. Jadi yang pertama adalah pet, kemudian yang kedua promise, dan yang ketiga pet. Nah, ini untuk yang pet itu berupa ringkasan. Jadi ringkasan poin-poin utama yang ada di presentasi kita gitu ya. Jadi kita bahas lagi supaya audiens lebih paham, klien lebih paham gitu. Ringkasannya seperti itu. Nah, untuk promise itu kita sampaikan kembali manfaatnya. Jadi manfaat-manfaat dari jika dipraktekkan atau jika dikerjakan dipraktekkan itu akan berdampak seperti ini gitu. Nah, itu kita rewind lagi, kita ulang lagi supaya mereka kembali ingat gitu. Dan yang terakhir adalah PEP. PEP itu ajakan untuk bertindak gitu. Jadi kayak misalnya sales tadi ya, kalau ibu atau bapak beli blender ini bisa dapat bonus, bisa dapat diskon, bisa dapat member dan lain sebagainya gitu. Jadi diajak dengan tambahan reward lainnya gitu. Dan di penutup ini teman-teman bisa menambahkan misalnya penutupnya dengan humor gitu ya, humor atau pantun, atau tadi kalimat ajakan atau kutipan dan lain sebagainya. Itu bisa teman-teman sesuaikan dengan tema presentasi dan audiensnya. Nah, itu tadi 3 struktur presentasi. Nah, kalau teman-teman lihat di tengah-tengah ini ada garis-garis. Ini saya tulis transisi. Nah, transisi di sini itu maksudnya adalah kalimat jeda, kalimat yang perlu disampaikan ketika teman-teman melakukan perpindahan dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi ada jedanya di situ, ada kalimat penghubungnya gitu. Dari pembuka ke isi ke penutup, atau bahkan dari isi itu poin 1 ke poin 2 ke poin 3 dan sebagainya. Nah, transisi ini bisa berupa kalimat atau ucapan yang menyambung ke presentasi selanjutnya, atau bisa juga dengan ice breaking seperti minggu lalu yang dijelaskan oleh Pak Dio. Ice breaking itu bisa teman-teman jadikan transisi gitu. Jadi biasanya di bagian isi supaya tidak jenuh, supaya tidak mengantuk, atau supaya meningkatkan atensi mereka lagi terhadap presentasi kita. Nah, ice breaking bisa ditaruh di situ, atau bisa juga ditaruh di pembukaan atau penutup, itu juga bisa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti itu. Oke, selanjutnya urutan dan alur presentasi. Bagaimana cara agar kita ingat dengan presentasi kita yang banyak itu, gimana kita agar tetap ingat dengan alur presentasi yang telah kita buat. Salah satu dari sekian banyak contoh
ini adalah menggunakan mind mapping atau peta pikiran, yaitu tadi dengan menggunakan gambar dan warna itu memudahkan kita proses untuk mengingat gitu. Apalagi kalau teman-teman bikinnya manual ya, atau tradisional lah. Jadi kalau teman-teman itu ada proses menulis ya kan, ada proses menulis itu sambil mengingat, sambil menghafal gitu. Jadi teman-teman jauh lebih cepat menghafal gitu dengan menulis secara manual, menggambar, mewarnai secara manual daripada digital ya. Walaupun digital juga mempercepat ya, membantu, mempermudah gitu. Cuman proses penghafalannya memang harus dibaca berulang kali gitu. Nah, mind mapping yang manual juga memang harus dibaca berulang kali, tapi proses kita menulis, mewarnai dan menggambar itu sudah masuk dalam proses kita untuk mengingat. Seperti itu. Oke, nah intinya poinnya adalah persiapan. Jadi persiapan teman-teman itu adalah kunci utama sukses teman-teman dalam presentasi. Mulai dari identifikasi topik, audiens, tujuan audiens, judul, terus yang membuat struktur presentasinya, pembuka, isi, penutup ya, terus media presentasi teman-teman, online atau offline ya kan, terus audiensnya siapa aja, medianya apa. Nah itu tuh penting banget gitu. Dan tidak kalah penting adalah persiapan mental itu. Umumnya teman-teman mahasiswa itu idenya ada banyak. Kalau bikin presentasi slide itu jago-jago gitu ya. Saya pasti teman-teman di cafe di sini kalau bikin gambar, ilustrasi dan lain-lain itu jago-jago lah. Visualnya oke-oke gitu kan. Tapi untuk pas bagian presentasi itu biasanya agak meleset gitu ya. Jadi lebih ke mungkin kaku atau kayak kurang menarik gitu. Jadi memang harus harus banyak latihan gitu. Kalau teman-teman misal malu di depan teman-teman gitu, bisa di depan adik, di depan kakak atau orang tua, atau kalau memang malu di depan manusia gitu, di depan kaca gitu ya, kita di depan kaca kita sambil presentasi dengan bayangan kita sendiri, itu cukup membantu kita untuk berlatih ngomong dan berlatih mengingat, berlatih menghafal. Itu dua persiapan itu, persiapan mental dan persiapan materi. Itu insya Allah setelah itu kalau teman-teman yang sudah bisa menguasai itu, yang lainnya akan lebih mudah. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir, sudah belajar bareng-bareng, semoga bermanfaat. Tugasnya jangan lupa, saya tunggu ya sampai jam 6 sore. Saya lupa tadi mencantumkan jamnya. Jam 6 sore hari Senin ini di e-learning masing-masing. Oh ya, ini saya juga ada halaman sumber. Jadi teman-teman kalau mau belajar lebih jauh, ini buku-buku yang digunakan. Bisa juga cari di online dengan keyword sejenis. Sekian presentasi, sekian kuliah kita, sekian materi kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.